Kita bahas konsep berikutnya, yaitu ketika kita menghitung tarif overhead, maka ada denominator atau penyebut yang kita tetapkan. Nah, itu kita sebut kapasitas. Jadi, kita perlu tahu pada kapasitas berapa nanti kita akan menghitung tarif overhead. Misalnya, sebelumnya kita tahu ada yang namanya kapasitas normal, yaitu di mana kapasitas tadi berdasarkan kondisi jangka panjang atau jangka menengah. Sementara kita tahu bahwa pada salah satu alternatif lain adalah kapasitas berdasarkan apa yang akan kita produksi atau expected budgetnya. Ya. Nah, di sini menentukan kapasitas juga terkait dengan jumlah fixed cost-nya, karena pada akhirnya fixed cost yang di atas itu memang ditetapkan paling tidak ada faktor kapasitas di dalamnya. Dan ini yang paling strategik dan yang paling sulit dihadapi oleh manajer. Mengapa? Kalau kapasitasnya terlalu banyak, maka akan ada pemborosan, yaitu ada kapasitas yang tidak dipakai. Tetapi kalau kapasitas terlalu sedikit, maka bisa jadi ketika permintaan tinggi, pabrik kita tidak dapat memproduksi dengan cepat, akhirnya banyak permintaan dari konsumen yang tidak dapat dipenuhi, dan konsumen akan kecewa dan memutuskan pergi ke tempat lain. Nah, seperti kita pahami sebelumnya, dalam contoh, kita tahu ada fixed manufacturing cost 1.080.000. Ya. Ini uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan kapasitas tadi. Nah, apa saja sih kapasitas yang bisa kita gunakan untuk menjadi penyebutnya, membagi angka ini ke setiap produk? Yang pertama yang kita sebut theoretical capacity. Jadi ini kapasitas di mana kalau pabrik kita produksi tanpa berhenti sepanjang waktu sampai kapasitas sampai mesin tadi rusak, gitu ya. Jadi nggak ada pemeliharaan, nggak ada setup dan sebagainya. Pokoknya langsung jalan sampai tidak bisa dipakai lagi. Nah, ini kapasitas teoritis yang disebut upper limit atau constraint, kapasitas tertinggi yang bisa dicapai. Ini kalau pada kendaraan itu bisa disebut kecepatan tertinggi yang bisa digunakan untuk mobil bisa bergerak cepat. Ini tidak ada slowdown ya untuk maintenance, tidak ada shutdown period, tidak ada interupsi apapun. Ya. Dan ini kapasitas ideal ya, jadi mungkin tidak realistis. Yang kedua adalah practical capacity. Nah, ini lebih realistis karena mempertimbangkan interupsi operasi yang tidak dapat dihindari. Misalnya untuk pemeliharaan, ya, kemudian ada hari libur dan sebagainya. Ya. Jadi misalnya kan di sini kita lihat ya, dia bisa 25 shift per hari, 20 unit per shift, 2 shift per hari, jadi 18.000. Kemudian kalau kita pertimbangkan hari libur dan shutdown tadi, karena mesin setiap hari harus kita dan kita juga tidak ingin mesinnya rusak, jadi kecepatannya kita buat kecepatan yang standar. Kalau misalnya mobil itu kecepatan tertinggi 180 km per jam, mungkin kita akan menggunakan maksimal 120 gitu, jadi 20 unit, 2 shift dan hanya 300 hari karena ada hari libur atau tadi ada pemeliharaan. Nah, di sini engineering dan human resource factor menjadi hal penting dalam menentukan kapasitas praktikal ini ya. Jadi engineer memberikan input technical capability dari mesin ya. Kalau yang paling pas itu nggak banyak masalah, itu berapa unit. Kemudian human resource itu juga mengevaluasi masalah keamanan ya, berapa lama operator bisa melaksanakan mesin dan berapa cepat tanpa harus ada risiko kecelakaan atau meminimalkan risiko kecelakaan. Kemudian yang ketiga adalah yang sudah kita kenal sebelumnya, normal capacity utilization. Ini tingkat utilisasi pabrik yang didasarkan pada rata-rata permintaan selama periode tertentu, misalnya 2 atau 3 tahun. Jadi selama 2-3 tahun ke depan kira-kira kita akan produksi rata-rata berapa ya. Dan ini mencakup seasonal, jadi kadang-kadang ada periode naik, periode turun, kemudian ada cyclical, ada tren, semuanya dirata-ratakan. Kita akan menggunakan secara rata-rata selama 2-3 tahun ke depan kapasitasnya sebesar itu. Jadi lebih rendah kemungkinan dari 12.000. Lalu yang terakhir adalah kapasitas yang akan
kita gunakan pada periode penganggaran berikutnya. Jadi biasanya 1 tahun. Ini yang disebut Master Budget Capacity Utilization atau Expected Capacity, ya, capacity usage yang akan kita pakai. Nah, biasanya 1 periode penganggaran atau 1 tahun. Nah, keempat itu. Nah, di sini kalau kita lihat pada contoh sebelumnya, station itu mendasarkan tarifnya berdasarkan 8.000, yaitu tingkat utilisasi yang akan dicapai untuk master budget berikutnya, ya. Dan kalau menggunakan kapasitas normal, ya, kalau siklikal beberapa tahun, maka kapasitas normalnya 10.000, ya. Nah, ini berarti di bawah kapasitas normal. Kenapa? Ini mestinya ada penjelasan. Mungkin pada saat itu sedang banyak kompetitor yang berusaha menurunkan harga jual dan akan banyak belanja di iklan. Jadi karena kompetitor akan menurunkan harga dan akan perang iklan, maka ini jangka pendek, tidak jangka panjang. Jadi mungkin periode sekarang 2014 turun dan 2015 akan naik. Bagaimana pengaruhnya pemilihan kapasitas tadi terhadap tarif overhead, ya, dan dalam hal ini tarif overhead tetap. Kita lihat pada tabel berikut, ya. Karena semakin ke atas, semakin ke arah teoritis, itu kapasitasnya semakin besar, maka akibatnya akan membuat tarif overhead-nya semakin lama semakin kecil, semakin menurun, ya. Nah, perbedaan ini terjadi karena kita menggunakan konsep kapasitas yang berbeda. Kemudian kalau kita tambahkan dengan variabel cost-nya, maka unit cost-nya juga akan berbeda. Unit cost tiap produk berbeda ketika kita memilih kapasitas berbeda atau penyebut yang berbeda dalam menentukan factory overhead. Ya, jadi ini harus dipahami. Ya, ketika jumlah fixed cost-nya semakin berkurang, maka apabila fixed cost tadi dibebankan atau dimasukkan ke persediaan, maka komponen fixed cost-nya akan semakin kecil. Dan kalau semakin kecil, berarti kemungkinan untuk manajemen melakukan upaya manipulasi laba dengan menaikkan persediaan juga semakin kecil pengaruhnya. Jadi itu hal yang penting. Pemilihan tingkat kapasitas yang akan kita gunakan untuk menentukan berapa fixed cost per unit itu sangat tergantung pada tujuannya. Yang pertama, untuk tujuan product costing dan capacity management. Yang kedua, untuk menentukan harga. Yang ketiga, untuk evaluasi kinerja. Yang keempat, untuk external reporting. Dan yang kelima, untuk tujuan pajak, khususnya di Amerika Serikat. Nah, khusus untuk yang pertama, ya. Nah, biasanya untuk pricing dan product mix decision, maka yang dipakai adalah normal costing atau standar costing, ya. Jadi berdasarkan berdasarkan pada tingkat kapasitas normal, ya. Penggunaan kapasitas teoritis tadi akan menunjukkan fixed manufacturing cost per unitnya sangat kecil, ya, dan ini berdasarkan situasi yang ideal yang tidak mungkin dicapai, ya. Oleh karena itu theoretical capacity jarang dipakai karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Banyak perusahaan lebih suka menggunakan denominator practical capacity, ya, dalam menentukan fixed manufacturing cost yang akhirnya untuk menentukan biaya dan menentukan harga. Nah, kenapa? Karena sebenarnya practical capacity itu menyajikan jumlah maksimum unit yang dapat diproduksi oleh station, ya. Kalau station kemudian memutuskan memproduksi lebih sedikit, ya, mestinya dia tidak perlu membangun pabrik dengan kapasitas 12.000, misalnya hanya 6.000, mestinya hanya separuhnya, lebih kecil. Jadi dengan menggunakan practical capacity, manajemen itu diminta berpikir ketika memutuskan kebijakan strategik, terutama berapa tingkat kapasitas pabrik, ya. Dan mereka berusaha memprediksi dalam jangka panjang bahwa yang akan dipasang di pabrik hanyalah yang memang dalam jangka panjang itu akan mereka gunakan. Kenapa? Karena kalau mereka tidak melakukan itu, maka mereka akan mengeluarkan yang disebut biaya
dari unused capacity tadi. Ya. Jadi mereka kemungkinan akan kelihatan secara per unit kelihatan lebih mahal daripada kompetitor yang bisa memiliki kapasitas pabrik yang tepat dan akan mempunyai fixed cost yang lebih rendah. Ya. Nah, di sini juga dalam menggunakan kapasitas praktikal, manajer dapat membagi dari biaya tadi, fixed cost dari yang merupakan biaya sumber daya tadi ke dalam komponen yang digunakan dan ke dalam komponen yang tidak digunakan. Jadi misalnya kita menggunakan practical capacity sehingga fixed cost-nya 90 per unit, maka pada periode tersebut diproduksi atau yang akan digunakan 8.000 unit, maka ini adalah sumber yang digunakan, dan yang tidak digunakan itu sebesar 12.000 dikurang 8.000 kali 90, 360.000. Nah, dari sini kita bisa tahu yang akan digunakan tentu dapat kita masukkan ke product cost, yang tidak akan digunakan akan kita laporkan sebagai period expense karena memang kita tidak akan menggunakannya. Nah, menggunakan practical capacity untuk menentukan sebagai denominator akan membuat cost of capacity pada cost of supplying capacity, berapapun demand. Jadi dengan menerapkan itu kita memaksa bahwa cost of capacity itu sama dengan cost of supplying, nggak peduli demand dari capacity berapa. Nah, highlighting cost of capacity diterima yang kita peroleh tanpa mengarahkan manajemen untuk memanfaatkan unused capacity tadi, maka itu tidak ada gunanya. Jadi dengan menggunakan practical capacity, kita dapat mengarahkan manajemen untuk melihat, hey, Anda punya cost of unused capacity sekian. Ayo kita manfaatkan karena ini cost ini harus menghasilkan revenue, ya, harus ditutup. Nah, dengan cara apa? Mungkin mendesain produk baru, mungkin menyewakan ke pihak lain, ya. Nah, kalau Anda lihat contoh misalnya di Giant atau di Lotte, itu ada produk yang mereknya Giant sama Lotte. Itu kemungkinan yang menghasilkan produk tadi sama. Produknya mungkin sama, mungkin Unilever atau produk yang memproduksi barang sejenis itu gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada unused capacity pada Unilever, sehingga daripada kosong ya udah diberikan saja atau disewakan atau digunakan untuk memenuhi bisnisnya Hero atau Giant, dan mereka tahu bahwa itu tidak akan secara langsung mengurangi, mungkin agak mengurangi revenue sedikit lah karena ada produk yang kelihatan lebih murah, tetapi pengurangannya itu masih jauh lebih baik daripada tadi mengeluarkan unused capacity tadi atau tidak menggunakan unused capacity tadi, ya. Jadi ini yang paling penting. Nah, kalau kita tidak menggunakan capacity pada tingkat praktikal, misalnya kita pakai master budget capacity atau normal capacity, maka jumlah unused capacity ini tidak kita ketahui atau tersembunyi. Ya. Nah, begitu tersembunyi tentu tidak akan menjadi pertimbangan dari manajer untuk melakukan atau memanfaatkan unused capacity tadi. Dalam perspektif costing jangka panjang, maka cost of capacity ini dapat digunakan untuk kebutuhan menentukan harga. Apabila kita lihat struktur harga kita, kalau dengan capacity praktikal, maka per unit fixnya hanya 90. Sementara kalau menggunakan master budget 135. Jadi ada selisih sebesar 45. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah konsumen mau membayar untuk unused capacity? Ya, dalam hari ini kita tambahkan $45 per unit dari tidak menggunakan 90 tapi 135. Jadi per unit cost kita mahal. Saya pikir tidak akan seperti itu. Dan kalau begitu, maka ada kompetitor lain yang akan yang akan menemukan kapasitas yang pas, yang mungkin per unitnya fixnya hanya 90, sementara kita 135 per unit. Artinya, kalau mereka bisa membebankan harga lebih rendah karena per unit cost-nya lebih rendah $45, nggak ada yang mau membeli barang kita. Jadi, pada intinya dalam jangka panjang, pasti manajemen didorong untuk menentukan harga berdasarkan angka $90 ini, fixed cost-nya, bukan angka 135. Karena itu menunjukkan bahwa mereka tidak efisien. Nah, ini
fenomena perbedaan menggunakan kapasitas dalam menentukan fixed cost ini dalam pengambilan keputusan ada yang disebut price decision dan downward demand spiral. Ya, downward demand spiral itu adalah kondisi di mana perusahaan menghadapi penurunan demand terus-menerus, ya, karena harga kompetitor itu lebih rendah dari kita. Semakin turun demand-nya, semakin tinggi unit cost kita, sehingga kita tidak mau menghadapi harga dari kompetitor. Jadi begitu harga kompetitor lebih rendah, kita nggak berani menurunkan harga untuk dengan mereka. Kita ambil contoh dari kasus kita untuk bisa memahami. Dalam kasus kita, Station menggunakan master budget capitalization 8.000 per unit untuk product costing, sehingga menghasilkan unit cost 355. Ya, 200 ditambah 135. Pada bulan Desember ada kompetitor menawarkan kepada pelanggan utamanya Station, saya berani menyuplai teleskop seperti punya Station dengan harga 300 unit. $300 per unit. Station, wah, nggak mungkin nih kita bisa menghadapi mereka. Kenapa? Karena mereka $35 lebih rendah. Kalau kita lawan, kita sama-sama $300, kita pasti rugi sebesar 35. Akhirnya Station memutuskan tidak mau. Yaudah, terserah nih, kamu pergi aja ke kompetitor yang baru. Akibatnya apa? Akibatnya kita kehilangan pelanggan tadi, ya. Dan oleh karenanya, akhirnya yang bisa kita produksi hanya 6.000 unit. Dan kalau unit cost, fixed cost 1.080.000 dibagi 60, sekarang per unitnya 180. Atau kita tiba-tiba karena kehilangan pelanggan, unit cost kita naik dari 335 menjadi 380. Ya. Kemudian, ya, 380. Kemudian datang lagi kompetitor lain yang menawarkan kepada pelanggan kita yang lainnya 350 per unit. Kita tidak mau melawan tadi. Jadi kita memberikan penawaran yang sama. Karena menurut kita sekarang cost-nya sudah 380. Jadi kalau 350 rugi 30 per unit. Akhirnya apa? Akhirnya kita kehilangan pelanggan tadi. Kemudian produksi kita turun jadi 4.000. Sekarang unit cost kita menjadi 470. Dari 200 tambah 270. Nah, apa akibatnya? Jadi dengan semakin menurunnya master budget capacity kita, maka kalau kita tidak menyadari, ternyata unit cost kita bertambah. Dan unit cost bertambah ini bukan karena memang kita kurang efisien dibandingkan dengan lawan kita, tetapi ada unused capacity. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita akhirnya kalah bersaing. Oleh karena itu, cara ini dapat dihilangkan atau situasi dapat dihilangkan apabila kita menggunakan practical capacity. Karena pada practical capacity, kita akan menggunakan pada tarif yang lebih rendah. Kemudian yang unused-nya kita expense-kan supaya manajer berpikir bagaimana caranya memanfaatkan unused capacity tadi. Nah, kalau kita gunakan unused capacity, maka apa yang terjadi? Ketika kompetitor itu berani menawar dengan harga 300 untuk menyuplai teleskop, kita pun berani karena sebenarnya unit cost kita adalah 200 ditambah 90, 290, kita berani 300, sehingga pelanggan kita pun tidak akan pindah ke kompetitor lain, karena biasanya orang kalau sudah senang kepada satu orang, kalau harganya dia berbeda, mereka tidak akan mau pindah ke tempat lain. Demikian juga ketika $350. Jadi di situ penting kita memahami bahwa pemilihan denominator ini dapat menyebabkan manajer salah mengambil keputusan ketika mereka harus menentukan harga, dan akibatnya mereka tidak berani melawan harga tawaran tadi atau membuat sama, dan akhirnya kehilangan pelanggan. Sekarang bagaimana memilih kapasitas pabrik dalam rangka evaluasi kinerja? Maka ini ada beberapa pilihan dari 4 pilihan tadi. Nah, yang kita tahu, normal capacity itu biasanya digunakan untuk jangka panjang. Sementara kita tahu apabila manajer itu kinerjanya ditentukan berdasarkan anggaran, maka kalau kita gunakan normal capacity yang jangka panjang,
kita salah menggunakan ini angka atau tujuan. Karena apa? Karena kita menggunakan angka-angka atau ukuran jangka panjang untuk tujuan jangka pendek. Jadi tentu saja tidak tepat menggunakan kapasitas normal. Ya. Nah, kenapa? Karena tadi seperti dikatakan bahwa yang harus dicapai oleh manajer adalah anggaran. Maka kita harus menggunakan angka-angka anggaran karena itu ya yang membuat mereka merasa yakin bisa mencapainya. Tetapi apabila master budget capacity tadi lebih jauh daripada practical capacity, maka perlu dipertimbangkan menggunakan tadi model yang dijelaskan sebelumnya. Jadi membagi yang satu berdasarkan apa yang dapat dicapai, ya, yang itu master budget capacity utilization. Kemudian sisanya unused capacity harus dilaporkan juga. Jadi ada dua hal. Pertama, manajer harus paham bahwa mereka harus mencapai short term run, tetapi ada juga PR buat mereka untuk bisa di masa depan menggunakan unused capacity tadi untuk menghasilkan operating income. Ya. Jadi ini dengan cara ini akan membuat mereka berpikir satu sisi jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Apa pengaruh pemilihan kapasitas terhadap pelaporan eksternal? Ini dapat kita lihat dalam contoh tadi. Jadi apabila kita menggunakan berbagai kapasitas yang berbeda, ya, maka yang pasti ada yang namanya unused capacity atau yang kita katakan production volume variance. Ini tarifnya dikurangi yang dialokasikan, ya, fixed cost yang dialokasikan kepada output yang diproduksi. Nah, kalau kita menggunakan kapasitas teoritis, maka pasti ada unused yang lebih besar, sehingga volume variance-nya paling tinggi. Dan kalau kita menggunakan production volume varian, master budget capacity, maka tidak ada volume variance. Nah, jadi dengan semakin rendahnya fixed cost atau semakin tinggi kapasitas yang kita gunakan, maka semakin besar volume variance. Nah, volume variance-nya akan mempengaruhi angka-angka pada pelaporan keuangan. Ya, kita lihat. Yang pertama, karena kita tahu variance itu diperlakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan pertama dialokasikan dengan allocation rate, artinya menyesuaikan ke unit cost atas dasar produk yang diproduksi. Maka dalam hal ini karena dialokasikan semua, ya, ke semua tempat, apapun caranya hasilnya akan sama, ya, apapun tarif yang digunakan atau kapasitas yang digunakan, impact-nya akan sama, tidak ada pengaruhnya. Demikian juga kalau kita menggunakan basis prorata, ya, prorata juga akan menyebabkan pengaruhnya tidak ada. Jadi antara setiap kita menggunakan basis manapun hasilnya pada angka laporan keuangan sama. Tetapi pada pendekatan ketiga, ketika variance kita hapuskan ke cost of goods sold, ini jadi menarik. Kenapa? Karena fixed cost pada pendekatan dengan denominator yang paling kecil, ya pada yang master budget capacity utilization, ini fixed cost-nya paling besar. Sementara ini fixed cost-nya paling kecil. Jadi ketika ada fixed cost masuk ke ending inventory, maka porsi fixed cost yang di ending inventory kalau pakai pendekatan dengan kapasitas kecil akan lebih besar daripada kalau kita menggunakan pendekatan pada kapasitas yang besar. Dan itu akan menyebabkan kalau kita menggunakan yang paling bawah, net income akan kelihatan lebih besar, ending inventory akan kelihatan lebih besar. Ya. Itu pengaruh utama apabila kita menggunakan, kita melihat pemilihan kapasitas terhadap angka-angka laporan keuangan. Kemudian kita lihat situasinya, ini kita contohkan ya. Dengan menggunakan master budget capacity, net income yang kita laporkan 1,5 juta, ending inventory-nya lebih tinggi. Tapi ketika kita menggunakan kapasitas yang lebih besar, net income-nya lebih rendah dan juga ending inventory-nya lebih rendah. Ya, ini contoh pengaruh dari pemilihan kapasitas terhadap laporan keuangan. Tidak seperti di Indonesia, di Amerika Serikat, pajak mengatur khusus bagaimana mengalokasikan indirect production cost atau capacity cost tadi. Jadi yang pertama aturannya adalah
harus menggunakan metode yang mengalokasikan secara wajar ke semua item yang diproduksi. Jadi harus proporsional dan wajar. Bisa menggunakan tarif FOH atau tarif standar ya. Dan yang kedua, harus kalau menggunakan ini harus antara angka aktual sama applied itu harus dialokasikan nanti kalau ada variance ke adjusted allocation rate method atau proration method ya. Tetapi yang menarik adalah IRS membolehkan penggunaan practical capacity untuk mengukur cost per unit dan membolehkan juga yang unused itu akan dibebankan sebagai biaya ya. Jadi ini ada dorongan dari sistem perpajakan di Amerika Serikat supaya pabrik itu mau memasang kapasitas yang lebih besar. Sekarang kita membahas kesulitan-kesulitan dalam merencanakan dan mengendalikan kapasitas biaya. Pertama, terkait dengan tingkat kapasitasnya atau denominatornya. Nah, menentukan denominatornya ini, kalau kita bicara praktikal, mungkin mudah, walaupun kita harus menggunakan engineer study dan human resource study ya, untuk mendapatkan angkanya. Tetapi kalau kita menggunakan demand side ya, atau nanti kita memutuskan kita ingin memproduksi sebesar permintaan, maka ini lebih sulit. Apalagi kalau kita nanti menggunakan normal capacity. Yang disebut normal bagaimana? Yang jangka panjang bagaimana? Contoh misalnya, US Steel memperkirakan bahwa ada penurunan demand itu jangka pendek, sehingga jangka panjang akan naik. Mereka menetapkan tingkat kapasitas normal pada angka yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan sekarang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata penurunannya bersifat jangka panjang dan akhirnya new normalnya berbeda. Sehingga mereka salah menggunakan denominator kalau angkanya salah karena angkanya jadi terlalu tinggi. Demikian juga sama misalnya ketika pasar mobil dunia memperkirakan di India itu penjualan mobil itu per tahunnya 1,92 ya. Ternyata nggak berapa lama harus diturunkan hanya 1,37. Jadi sulit sekali mengidentifikasi berapa demand dalam jangka pendek, bahkan dalam jangka menengah itu juga lebih sulit dan akan sulit menentukan kapasitas normal. Itu persoalan yang terkait dengan ini. Ada banyak ya, misalnya juga BHP Billiton akhirnya memutuskan proyek yang 40 miliar dolar di stop karena ternyata demand-nya turun. Jadi mengestimasi normal ini seringkali normal kapasitas seringkali terlalu optimis ya. Dan mungkin masih agak tepat kalau kita gunakan master budget capacity karena biasanya kita lebih akurat dalam jangka pendek. Tetapi begitu kita bicara dalam jangka menengah akan sulit ya. Tapi bisa juga begini, jadi kita selalu berpikir bahwa ketika kita menggunakan costing kita suka menggunakan angka tunggal. Mungkin untuk denominator ini kita juga bisa menggunakan angka yang sifatnya mungkin range dari kemungkinan berbagai angka. Jadi manajemen bisa melihat, oke, sementara kita pakai angka ini, tetapi kita juga bisa pakai angka lebih rendah atau lebih tinggi, tergantung pada situasi yang perkembangan ke depan yang bisa kelihatan. Yang kedua, faktor pembilang, ya, numeratornya, cost-nya. Sekarang ketika kita menghadapi krisis COVID-19, maka banyak perusahaan memutuskan kapasitas yang mereka miliki tidak ada gunanya. Jadi mereka menghitung ulang kembali kira-kira berapa. Dan sebagian itu secara peraturan akuntansi bisa dihapuskan, bisa di write off, diakui sebagai kerugian. Sehingga ke depan angka fixed cost-nya itu lebih kecil. Tapi itu juga tidak mudah. Berapa penghapusannya? Karena sangat bergantung pada prediksi di masa depan. Jadi angka pembilangnya juga sulit ditentukan, angka penyebutnya juga tidak mudah untuk kita tetapkan. Lalu kapasitas tidak bicara masalah manufacturing saja. Kalau perusahaan memutuskan memiliki armada, ya, berapa armada bis yang mesti kita siapkan? Berapa truk yang harus kita miliki? Itu bicara kapasitas. Pada perusahaan penerbangan, berapa pesawatnya? Pada rumah sakit, berapa kamar yang harus kita sediakan? Jangan sampai kamarnya
banyak yang tidak terpakai. Hotel demikian juga. Nah, kita bicara di masa lalu sebelum COVID misalnya, mungkin hotel menyiapkan kapasitas yang akan dipakai bisa sampai 80%. Tetapi melihat kenyataan sekarang, ya, yang hampir sedikit orang yang mau tinggal di hotel, bisa jadi kita punya excess capacity. Jadi COVID ini bisa menunjukkan excess capacity, tiba-tiba kapasitas yang kita perkirakan normal turun drastis semua. Kapasitas di mall, kapasitas hotel, kapasitas kendaraan umum, dan sebagainya. Ya. Tetapi di sisi lain, kapasitas rumah sakit ternyata kelihatan terlalu rendah. Apakah kita harus memasang atau meningkatkan jumlah kamar dalam situasi seperti ini? Apakah ini akan jangka panjang? Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah. Kemudian, kita mengasumsikan bahwa rate yang digunakan untuk menghitung hanya satu. Padahal kita tahu bahwa biaya itu sangat kompleks. Ya. Kita tahu kalau dalam menggunakan activity-based costing, maka kita punya banyak sekali yang namanya cost pool biaya tetap. Ada yang berbasis output, ada yang berbasis batch, ada berbasis product sustaining, ada berbasis facility. Masing-masing ini punya penyebut, ya, denominator, yang mungkin itu ada kaitannya dengan kapasitas juga. Jadi menetapkan kapasitas dalam hal ini juga jadi lebih rumit dan lebih sulit lagi. Break-even point pada absorption costing sangat bergantung pada 4 faktor. Pertama, fixed manufacturing cost-nya berapa, kemudian fixed marketing cost-nya berapa, contribution margin per unit, dan unit level of production. Yang kelima, capacity yang dipilih untuk menentukan tarif atau yang denominator tadi. Dan kita tahu contoh sebelumnya kalau kita menjual 360 ya, pada produksi 5280 akan menghasilkan operating income 0. Tapi kita juga bisa menemukan bahwa yang lainnya konstan, kemudian kita memproduksi 6240 dan menjual 3370 juga menghasilkan operating income 0. Jadi ada banyak titik break even-nya. Ya. Terus akhir, misalkan kita mengambil situasi ekstrim di mana produksi aktual sama dengan 8.000 unit, sama dengan denominator level, tidak ada unit yang dijual, tidak ada penjualan, tidak ada fixed manufacturing cost. Ya, semua produksi kita masukkan ke persediaan, sehingga semua fixed cost masuk ke persediaan, tidak ada production volume variance. Dalam kondisi seperti ini, absorption costing juga break-even point. Sementara pada variable costing pasti rugi sebesar fixed manufacturing cost atau sebesar 1080. Jadi, hati-hati dalam menghitung break-even point pada absorption costing, karena akibat sebagian fixed cost bisa diserap ke persediaan, itu menimbulkan banyak kerumitan atau kesulitan dalam menentukan break-even point.